Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ganti nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tirakat, terkadang ada beberapa teman atau orang atau saudara kita yang menanyakan, baik itu lewat komentar ataupun lewat sosial media, juga bisa lewat WhatsApp, terkait dengan suatu tujuan yang kita miliki ketika kita bertirakat. Sebenarnya hakikat sendiri kita bertirakat itu apa sih? Yang pertama, ini adalah proses, teman-teman. Proses untuk kita melatih dari diri kita. Diri kita sebenarnya kan ada dua bagian. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Mungkin kalau jasmani bisa kita menggunakan berbagai cara untuk melatihnya, misalnya fitness, misalnya yoga, misalnya ada olahraga, dan lain sebagainya. Itu adalah jasmani. Tapi bagaimana dengan rohani? Rohani kita itu cenderungannya berkaitan dengan nafsu ataupun berkaitan dengan hati. Dan hakikatnya terkadang kita menyebut tirakat itu sering sekali kita mengaitkannya dengan puasa. Padahal yang namanya tirakat itu tidak melulu tentang puasa, teman-teman. Teman-teman berzikir, bertafakur, menyendiri, misalnya bermeditasi, misalnya ada puasa sendiri, itu tidak tentang menahan lapar, itu tidak. Tergantung apa yang ingin kita latih. Jika mungkin mulut kita sering menggunjing orang misalnya, itu yang kita latih adalah mulut. Kita topo bisu misalnya, itu adalah melatih mulut agar jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Atau mungkin karena kita seringnya berkaitan dengan nafsu, mungkin perut dan kemaluan, ini yang kita coba gunakan adalah puasa. Terus ada lagi amarah. Mungkin kita kalau mencoba berpuasa adalah puasa untuk menyendiri, menghindari hal-hal yang bersifat keramaian atau berkumpul dengan orang kebanyakan. Ini adalah puasa, teman-teman. Dan orang yang bertirakat ini yang dibutuhkan itu adalah konsistensi, atau yang bisa disebut juga dengan keteraturan. Kalau kita tidak teratur, rata-rata mereka melakukan itu selama 40 hari. Konsisten melakukannya selama 40 hari. Ini biasanya akan memberikan efek yang berbeda, teman-teman. Bahkan banyak para wali, para nabi itu melakukan hal-hal yang bersifat 40 hari ini sebagai suatu kebiasaan jika mereka menemui suatu problema kehidupan. Mereka melakukan tirakat atau pembersihan diri atau pertobatan dan lain sebagainya. Ini adalah selama 40 hari. Ada makna besar di balik 40 hari memang. Tapi kita tidak perlu menggali terlalu jauh. Yang penting kita memiliki tujuan dalam pembersihan diri, yaitu pembersihan hati. Lalu ketika kita sudah membersihkan diri kita melalui tirakat, apa yang akan kita dapat? Macam-macam. Ketika kita berdoa dengan hati yang bersih, hati yang lapang, maka tingkat pengabulan suatu doa itu akan lebih baik. Walaupun
terkadang ada beberapa doa yang memang belum Allah izinkan untuk dikabulkan. Itu ada. Itu pun ada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Entah itu karena kesiapan kita, entah itu karena sumber dari pengabulan doa itu belum ada. Misalnya teman-teman menginginkan uang 1 miliar misalnya, tapi sumber dari memberikan 1 miliar itu dari mana itu belum ketemu, maka Allah sendiri belum bisa memberikan pengabulan tersebut. Jadi harus ada perantara, entah itu yang sesuai dengan nalar kita ataupun di luar dari nalar kita. Yang penting jika teman-teman melakukan suatu tirakat, lakukanlah dengan niat yang baik, lakukanlah dengan niat yang suci, dan ketika di tengah perjalanan itu jangan mengotori tirakat-tirakat tersebut dengan hal-hal yang sifatnya kurang baik. Misalnya kita bertirakat tapi menggibah, menggunjing orang, ataupun kita bertirakat tapi menganggap diri kita yang paling baik, yang paling suci. Itu adalah hal yang sebaiknya dihindari ketika kita melakukan suatu tindakan dalam hal bertirakat. Ada juga selain puasa mereka melakukan tirakat bangun malam misalnya. Ini adalah cara yang baik teman-teman, karena Allah menjanjikan akan datang menemui orang-orang yang mau bangun malam. Juga misalnya ada orang yang bertirakat jamaah sholat subuh misalnya, ada yang bertirakat misalnya sholat duha misalnya. Itu adalah berbagai macam tirakat. Kita tidak perlu menyalahkan dan tidak perlu membenarkan bahwa tirakat kitalah yang paling baik, tidak perlu. Pasti mereka ada alasan tersendiri menjalankan suatu tirakat tersebut. Akan tetapi dalam bertirakat yang berbeda-beda inilah sejatinya kita menarik kesimpulan apa sih yang dimaksud dari tirakat-tirakat tersebut. Mungkin karena ada orang yang bertirakat nyireh atau menghindari sesuatu yang mengandung nyawa, kita sebut dengan itu tidak ada dalilnya. Ya memang mungkin tidak ada dalilnya, tapi ini akan lebih menahan hawa nafsu kita dari sifat-sifat kehewanan. Karena memang ketika ada suatu penelitian, orang yang memakan mungkin daging-dagingan atau mungkin yang mengandung unsur hewani, ini akan membangkitkan nafsu secara berlebihan. Dalam hal ini adalah nafsu hewani yang mungkin jika nanti hubungannya dengan binatang buas, kita akan menjadi orang yang mudah marah dan lain sebagainya. Itu ada teman-teman. Jadi hendaknya kita sebelum mengetahui hal-hal yang mendasar, tidak perlu kita terus menyalahkan bahwa apa yang kamu lakukan adalah hal yang salah, apa yang kamu lakukan adalah hal yang kurang tepat. Tidak perlu seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.